Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pengurus takmir Masjid Namirah, yang kami hormati para jamaah kaum muslimin, muslimat, jamaah Masjid Namirah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat di tengah-tengah kabar tentang corona ini. Mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa mendapatkan suatu naungan perlindungan dari Allah, sehingga kita semuanya, keluarga kita semuanya, tetangga-tetangga kita semuanya disehatkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari virus yang menghebohkan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Dulu ketika saya baru menikah, lihat mobil corona itu seneng. Kepingin saya untuk memilikinya. Sampai kemudian virus corona muncul, belum juga terlaksana memiliki mobil corona. Katanya orang tumpaan enak sedani corona itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, corona itu kemudian membuat orang tersebut itu melakukan hal-hal yang tidak biasanya. Bahkan kemudian yang tadinya berjabat tangan begitu nyamannya, sekarang ini adalah menggunakan sikut ketemu dengan sikut. Sikut dengan sikut itu. Yang satu itu adalah dengan, jadi mensedekapkan apa itu bahasanya gini nih, ke dada itu. Ada lagi yang kemudian kaum milenial itu cara berjabat tangan itu adalah bukan berjabat tangan, berjabat kaki. Kaki kanan ketemu dengan kaki kanan. Klak klak gitu. Halo bro gitu. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, kita ini dihidupkan oleh Allah di zaman saat ini di mana kita mengalami di mana sebetulnya wabah ini kalau dalam bahasa Islamnya adalah ta'un, itu sebetulnya siklus per 100 tahun sekali. Jadi siklus ini adalah per 100 tahun sekali. Selalu ada. Cuman karena kita ini hidup di zaman ini, dan kebetulan kita ini adalah menikmati dan kemudian mendengar hingar-hingar bingar tentang berita corona ini, maka kemudian ada beberapa sikap yang kemudian terjadi pada diri seseorang. Ada yang bingung. Ya apa iki, karena ketakutan yang berlebih malah mati bukan karena corona, tapi matinya itu karena ketakutan itu sendiri. Jadi malaikat itu arep njabutnya ini wurung itu. Lah mati dhisik arek iki. Ya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mati itu adalah sesuatu hal yang pasti. Itu adalah takdir mubram, hal yang pasti. Akan tetapi ada takdir yang namanya mu'allaq, yang ada keterkaitan sebab akibat itu sendiri.
Kalau matinya mati. Orang cantik aja mati, apalagi nggak seberapa cantik. Ya, nanggung-nanggung itu matian itu. Yang ganteng aja mati, apalagi yang profesor aja mati, apalagi para jamaah sekalian. Coba kita lihat di dalam surah yang kedua Al-Baqarah pada ayat yang ke-155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami pasti akan menguji kalian. Di situ Allah letakkan lam taukid dan nun taukid saqilah. Walanabluwannakum, dan kalau bahasa Jawa, lan yakti teman-teman ingsun bakal nguji ing sira kabeh. Walanabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian semuanya bisyai'in, dengan sesuatu minal khaufi, dari ketakutan. Ketakutan semacam ini sekarang ini. Corona itu adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi di balik itu semuanya ujian-ujian itu pasti ada tujuannya. Tidak mungkin Allah tersebut itu membuat ujian-ujian tersebut itu tanpa adanya tujuan. Apa tujuannya? Di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Pada ayat yang kedua itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dia Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan itu. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Dengan ujian itu adalah maksudnya ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian itu yang paling baik di dalam mensikapi ujian itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Lah, kemudian bagaimana kita di dalam mensikapi ujian-ujian yang saat ini adalah hadir di tengah-tengah kita, di sekitar kita. Berita tentang corona itu. Walanabluwannakum, kata Allah. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu minal khauf, yaitu dari ketakutan-ketakutan, wal ju', dan kelaparan-kelaparan. Orang itu kalau sudah ketakutan itu sudah kesana kemari, sudah merata kemana-mana, merajalela, maka kemudian orang kecenderungannya adalah ingin memborong makanan-makanan yang ada. Stok makan, stok minum itu kemudian mereka akan borong. Sehingga kemudian orang yang kalah cepat di dalam langkah nanti akan menderita kelaparan. Paham ya? Sebagaimana saat ini. Lawang masker wae wangel kok golek. Sampai kemudian ada yang harganya di luar nalar itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Wa naqsim minal amwal. Kalau sudah demikian apa? Orang mau kerja mikir. Nanti khawatir kalau sekiranya teman kerjanya itu adalah terpapar corona. Akhirnya kemudian wa naqsim minal amwal, dan akan terjadi yaitu krisis moneter. Negara ini itu akan terkena imbas ini semuanya, yaitu krisis moneter yang luar biasa ketika ketakutan-ketakutan ini tidak tertanggulangi. Oleh karena itu sebetulnya sebuah keputusan untuk lockdown itu sudah bagus. Bagus itu, tidak salah. Jadi untuk melockdown itu adalah, atau locking down itu adalah tidak salah. Untuk melokalisir agar supaya wabah tersebut itu tidak menyebar. Para jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah nanti saya akan terangkan tentang sejarah di zaman Rasulullah itu kayak apa, di zaman para sahabat itu kayak apa di dalam mensikapi wabah, atau dalam bahasa Islam itu adalah ta'un.
Lalu kemudian berikutnya kalau sudah demikian wal anfusi, krisis jiwa. Krisis jiwa. Banyak jiwa yang melayang. Dengan adanya wabah-wabah ini, berita ini banyak jiwa yang melayang. Orang kalau sudah kelaparan ini, maka untuk mempertahankan survive, mempertahankan kehidupannya, apapun dia akan lakukan, walaupun dengan membunuh orang itu. Orang itu memborong makanan, sedang dirinya itu tidak mendapatkan, lalu kemudian dia akan merebut itu semuanya. Kalau sekiranya terhalangi, dia rela walaupun untuk kemudian membunuh saudaranya, tetangganya, atau siapapun yang ditemui itu. Sekarang ini sudah luar biasa. Para jamaah, kalau di Cina itu, ya, luar biasa yang sempat kita viral di video-video itu. Orang yang sudah terpapar, terkena corona itu, mereka yang tidak memiliki iman, ya, mereka yang tidak memiliki iman, lalu kemudian berpikir, mosok aku tok sing kena wabah corona. Saya ingin juga orang-orang lain pun juga terkena wabah corona itu. Akhirnya kemudian apa? Dia mengambil air minum begini ini. Cuman tidak diminum kayak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil air minum tetapi kemudian disemburkan pada tiap wilayah-wilayah yang banyak dikunjungi orang. Terkadang kemudian ngapunten, ababnya itu setelah itu kemudian digosok-gosokkan di tombol-tombol lift. Karena memang itu adalah yang namanya bakteri yang ada itu akan bertahan sehingga 9 jam. Dan mereka itu paham, saya nggak mau mati sendirian, tetapi saya harus ditemani banyak orang untuk mati itu. Jadi mati berjamaah walaupun sholatnya tidak pernah sholat berjamaah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, berikutnya wassamarat, dan krisis apa? Krisis buah-buahan. Ada mengatakan as-samarat itu adalah keturunan. Ya, keturunan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, dengan wabah ini, orang itu kemudian mau makan buah-buahan itu juga mikir. Khawatir apa? Khawatir kalau buahan itu tadi itu adalah disentuh oleh orang yang terpapar corona. Sampai begitu. Pikiran orang semuanya itu adalah takut dan takut. Dan ini semuanya adalah orang pasti takut mati. Takut mati. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Di ujung kalimat itu Allah katakan wabasyirus sabirin. Wabasyir, dan berikan kabar gembira kepada as-sabirin, orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu dikatakan alladzina idza asabathum musibah. Apabila menimpa kepada mereka tersebut itu musibah, sesuatu yang menimpa, qalu, mereka berkata, inna lillah. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami ini lillahi, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepada Allah raji'un. Ada yang menerjemahkan pasti kami ini adalah orang-orang yang akan kembali kepada Allah. Yang kedua maknanya adalah kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami harus merujuk kepada aturan-aturan Allah di dalam menghadapi ujian-ujian ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un atau yang namanya istirja, itu adalah umumnya itu terkait dengan berita tentang kematian atau musibah. Musibah yang tidak menyenangkan.
Tidak ada orang kemudian ketika tertimpa musibah yang tidak menyenangkan itu kemudian berucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Artinya adalah ketika orang yang menghadapi ujian atau musibah itu adalah orang itu beriman. Sehingga kemudian dikatakan oleh Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkara yang dihadapi oleh orang yang beriman itu. Apapun yang diujikan oleh Allah kepada mereka orang-orang beriman selalu disikapi dengan baik dan itu mengagumkan. Idza asabatus sarra, apabila menimpa kepadanya hal yang menyenangkan, maka kemudian orang yang beriman itu syakara, dia itu adalah bersyukur kepada Allah, fakana khairan lah, itu adalah baik untuknya. Wa idza asabathu dharra, apabila menimpa kepadanya itu adalah ad-dharra, malapetaka, sabara, dia sabar, dan sikap yang semacam ini adalah baik untuknya. Jadi orang yang beriman itu selalu mengagumkan kondisi apapun yang menimpa kepadanya, kondisi apapun yang ada pada dirinya disikapi dengan baik. Kalau menimpa kepadanya hal yang tidak menyenangkan, maka dia itu adalah sabara, dia bersabar. Tetapi kalau menimpa kepadanya hal yang menyenangkan, dia adalah syakara. Tidak pernah kemudian sampai orang tersebut itu menggugat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian apakah patut sekarang ini kita menyalahkan orang per orang? Tidak patut. Tidak ada gunanya. Menyalahkan orang per orang itu tidak ada gunanya. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Coba kita lihat di dalam surah Al-Hadid. Surat yang ke-57. Pada ayat yang ke-22. Dan ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba, ya, ma asaba, tiada yang menimpa min musibatin, dari suatu musibah, fil ardi, yang ada di bumi. Tidak ada suatu musibah yang terjadi di bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula hal yang menimpa kepada diri kalian, illa fi kitabin, melainkan itu sudah tertulis dalam sebuah kitab Allah, Lauh Mahfuz. Jadi sekarang ini kemudian ada orang yang kemudian ngaji sambil ngantuk, iku ana catetane. Ya. Ada yang kemudian ngaji lalu kemudian saling sambil membawa apa? Ini kemudian di video, iku ana catetane juga. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan di jagat raya ini. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dia, para jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan Allah tersebut itu membuat aturan-aturan itu. Nanti akan jadi begini, akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Itu adalah min qabli an nabra'aha. Sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan kita semuanya, Allah sudah membuat tata aturan. Nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan begitu. Sudah ada aturan-aturannya. Bahasanya kalau jenengan pernah main sepak bola dengan apa? Dengan kelereng dulu ya. Jadi ada kayu lalu kemudian dikasih paku, ya. Terus dikasih karet. Setelah itu ada kelerengnya, kemudian disentil ini. Disentil ini kemudian nanti larinya kemana? Itu sudah ada aturannya.
Kalau main karambol itu kemudian ketika di swing ini kemudian nanti larinya kemana? Itu sudah ada aturannya. Itu namanya sunnatullah. Walan tajidali sunnatillahi tabdila, walan tajidali sunnatillahi tahwila. Tidak ada pergantian dari sunnatullah, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu. Kita nyentilnya kemana? Sehingga kemudian ada rumusan. Kalau sekiranya 5 tambah 5 sama dengan berapa? 10. 5 kurang 5 berapa? 0. 5 bagi 5 1. 5 kali 5. Ketika kita tersebut itu menginginkan pertemuan 5 dengan 5, menginginkan angka 25, maka yang harus kita ikhtiarkan itu apa? Tombol. Kan kita tidak benar kalau sekiranya begini. Wis ta tombolen sak karep mulek takdire metu angka 25 ya mau angka 25. Kira-kira benar omongan yang demikian itu? Halo? Tidak benar. Kenapa? Ada sunnatullah. Kecuali kalkulator rusak. Halo? Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga tidak ada satupun kejadian di mana Allah itu belum membuat tata aturan. Paham ya? Saya katakan, tidak ada suatu kejadian di mana Allah itu belum membuat suatu aturan-aturan. Nanti sampean kalau memilih ini, nanti akan begini. Memilih itu, nanti akan begitu. Itu adalah sudah ada tata aturannya. Begitu juga nanti di dalam mensikapi virus corona ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali lagi saya arahkan ke ayat berikutnya. Apa kata Allah? Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya bagi Allah hal yang demikian itu adalah mudah. Allah merencanakan dan kemudian yang terjadi realitas sesuai dengan apa yang direncanakan Allah. Bagi Allah enggak sulit. Tetapi kalau kita punya rencana, itu seringkali realitanya adalah tidak sesuai dengan rencana. Karena kita ini tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi kalau Allah tersebut itu punya rencana, maka apa yang terjadi itu adalah sesuai dengan rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada kesulitan bagi Allah itu. Untuk kemudian mewujudkan apa yang direncanakan sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan kita semuanya ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa hal itu dibikin oleh Allah? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Supaya kalian itu tidak putus asa terhadap apa yang menimpa kalian. Maka bagi orang yang beriman, sabar, dia sabar. Dia tidak putus asa. Karena itu adalah sebuah keputusan Allah. Dia tidak akan pernah bisa lari dari itu. Lalu kemudian apa? Wala tafrahu bima atakum. Kalau sekiranya kalian itu adalah mendapatkan apa yang kalian impikan, kalian supaya tidak berbangga-bangga diri terhadap apa yang datang kepada kalian itu. Sebaliknya orang beriman itu adalah bersyukur, syakara. Bukan orang tersebut itu adalah berbangga-bangga. Aku kok. Pokoknya lek aku ngelangkah mesti begini. Nah, orang yang semacam itu adalah bukan sikap orang yang beriman. Para jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian di ujung ayat, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu adalah tidak menyukai setiap orang-orang yang mukhtal dan fakhur yang membangga-banggakan itu. Para jamaah, kalaupun sekarang kita ini sehat, Allah memberikan kesehatan. Kenapa dikasih sehat? Karena kita ini menjalankan sunnatullah yang menuju kepada titik kesehatan itu. Kalau kita sehat karena kita nurut aturan Allah, bukan nurut aturan kita. Nurut aturan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian bagaimana sekarang ini supaya kita enggak takut yang berlebihan, tenang, itu bagaimana? Suatu ketika sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, alimni syai'an." Ya Rasul, tolong ajarkan kepadaku sesuatu. As'aluhullah ta'ala. Di mana aku nanti dengan dengan apa yang kau ajarkan itu, nanti aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, maka kemudian Rasul mengatakan, salullahal afiyah. Salullahal afiyah. Salullahal afiyata. Mintalah kalian kepada Allah al-afiyata, kesehatan, keselamatan, kesehatan. Oleh karena itu bagi orang yang berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Gunakan itu berdoa kepada Allah, tapi fahami. Fahami ya, doa itu jangan ngapunten, jangan ngewes tapi gak ngerti apa karepe. Paham ya? Kita ini minta kepada Allah itu faham supaya kita ini mantap. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah keselamatan dalam beragama ini. Ya apa caranya? Kalau kita berdoa demikian harus fahami agama. Supaya kita ini tidak lepas agama kita ini, maka fahami agama itu. Karena sekarang banyak orang yang tadinya itu kuat agamanya, mendadak begitu ada iming-iming lepas agamanya. Paham ya? Bal'am bin Ba'urah saja lepas karena urusan dunia, karena urusan wanita, karena urusan harta. Kalau Bal'am yang alim murid langsung dari Nabi Musa aja bisa lepas. Lalu kemudian kita berbangga, wong kita bukan muridnya Rasulullah. Kita ini adalah umat yang jauh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun begitu, Rasulullah itu sangat merindukan kita. Bahkan dikatakan apa? Bahwa Rasul itu adalah merindukan ikhwani. Aku ini adalah rindu akan ikhwanku. Siapa itu ikhwanmu ya Rasul? Kala itu adalah sahabat. Bukankah kami ini adalah ikhwanak? Bukankah kami ini adalah ikhwan engkau? Apa kata Nabi? Lastum ikhwani, kalian bukan ikhwanku. Antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Lalu siapa ikhwanku itu? Ikhwan Rasul itu adalah orang-orang di mana mereka tersebut itu kanu minkum min ba'dikum. Keberadaan mereka adalah setelah kalian semuanya. Hum lam yarawni wa amanu bi. Mereka itu adalah tidak pernah melihat aku, tetapi mereka itu adalah beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita ini yang tidak pernah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah langsung mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita ini mendengarkan sabda Rasul dari lisan-lisan para ulama-ulama sampai kepada kita. Kalau kita beriman, sungguh kita ini adalah orang-orang yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian sahabat yang bertanya itu famakastu ayyaman. Lalu kemudian saya tinggal beberapa hari. Lalu kemudian dia berpikir, aku harus berdoa apa? Kalimat doanya apa? Summa jitu, lalu kemudian aku datang lagi kepada Rasul fakultu, lalu kemudian aku berkata, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah ta'ala. Ya Rasul, ajarkan kepadaku sesuatu di mana aku nanti akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka kemudian berkatalah atau menjawablah Rasul li kepadaku, ya Abbas. Sahabat yang dimaksud itu adalah Abbas, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ya Abbas, ya amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salullahal afiyata. Mintalah engkau tersebut itu al-afiyata, keselamatan, kesehatan fid dunya wal akhirah.
Keselamatan di dunia dan akhirat. Kita diajarkan doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan itu bagi orang yang tawaf itu adalah membaca di ketika dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang singkat tapi mencakup seluruhnya. Mencakup seluruhnya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi sebelum saya kasih doa ini, gak apa-apa, doa ini dulu. Nanti akan saya kasih sejarah-sejarahnya yang melatar belakangi. Inilah doa. Kita ini punya Allah. Ngapunten. Kita ini punya Allah. Corona itu adalah virus dan itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makhluk yang kecil, yang latif. Maka kemudian mintalah kepada Allah al-latif. Yang maha lembut itu. Oleh karena itu kemudian kita jangan kemudian hadapi dengan seorang diri, nggak mampu. Tetapi libatkan Allah. Sekali lagi, libatkan Allah di dalam kita menghadapi persoalan, termasuk masalah corona ini. Libatkan Allah. Jangan kemudian kita hanya menggunakan logika berpikir kita. Kita ini nggak cukup menggunakan logika-logika bumi, tetapi kita harus menggunakan logika-logika langit. Menggunakan aturan-aturan langit apa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu doanya yang terkenal? Allahumma inni a'udzubika minal baras. Al-abras itu adalah jamaknya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu minal baras. Dari penyakit apa? Kulit itu. Lalu kemudian wal junun, dan gila. Wal juzam, ada mengartikan itu lepra, kusta, tapi ada mengatakan belang. Lalu kemudian wasayyi'il asqam, dan segala penyakit-penyakit yang jelek, termasuk di dalamnya itu adalah virus, baik itu Ebola, MERS maupun corona yang sekarang ini. Kita minta kepada Allah. Inilah, jadi kita ini punya Allah. Jadi bagi orang yang beriman itu adalah mereka tidak menangani dengan dirinya sendiri, tetapi melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, ini doa yang harus kita selalu baca. Selalu baca. Supaya kita tenang, damai, ya Rabb. Engkau yang menciptakan makhluk yang berupa bakteri itu, ya Rabb. Engkau pula yang bisa menghentikan penyebarannya. Apalagi yang berdoa, Allahumma anta rabban nas, adzibil ba'sa anta syafi, ishfi mardana wa mardal muslimin, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Itu doa-doa yang harus kemudian kita, jangan kemudian kita panik dengan berlebih. Sebagaimana saat ini paniknya luar biasa itu. Paniknya luar biasa. Sampai kemudian melakukan tindakan-tindakan yang ngapunten tidak manusiawi. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian bagaimana sikap kita ketika kemudian ada wilayah yang kemudian tertimpa wabah? Coba kita lihat. Doa ketika melihat yang lain tertimpa musibah. Apa itu? Kalimat Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini doa. Ini kalau jenengan ndak nyatet hilang itu. Koyok-koyok neng kene eling kan? Ya. Karena di dalam dunia ilmu itu ada sebuah kalimat bijak itu begini. Al-ilmu sayyidun. Ilmu itu adalah laksana binatang buruan. Wal kitabatu, dan menulis itu adalah qayyiduhu, hal yang bisa mengikat ilmu yang laksana binatang buruan itu. Pesannya adalah qayyid suyudaka bihablil wasiqah
Maka kemudian ikatlah ilmu yang laksana binatang buruan itu bihablil wasiqah, dengan tali yang kuat. Apa itu tali yang kuat dalam hal ini adalah nulis, nyatet. Sekarang itu di antara lain upayanya adalah foto. Cuman yo ojo foto tok, tapi maring ini wocon. Banyak orang foto maring ini hilang itu aja, menguap gitu aja, tidak pernah dilihat. Sing dilihat itu moco berita corona wae. Pusing itu. Sampai begitu kemudian ngelindurnya itu adalah corona. Ngelindurnya itu sampai menyebut corona. Kebetulan istrinya namanya Karina. Ini para jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kembali lagi, Imam Asy-Syafi'i itu kalau belajar di antara lain kepada Syekh Waqi yang dikatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani bi antarakil ma'asi, ya. Para jamaah sekalian, Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengadu kepada Waqi' gurunya karena suatu ketika hafalannya mengalami persoalan yang biasanya dia tersebut hafalannya luar biasa. Misalkan begini nih, kalau Imam Asy-Syafi'i ini kalau membaca kitab yang dibaca bagian kanan, yang bagian kiri itu ditutup. Kenapa? Khawatir ikut hafal. Kalau kita gimana? Membaca justru kalau dibuka semuanya malah tambah bingung. Si jiae rada bingung apa meneh diblak loro. Nah, Imam Asy-Syafi'i yang semacam itu, yang cerdas itu kalau beliau tersebut itu ngaji, itu ya nyatet. Jadi kalau jenengan itu enggak nyatet itu artinya apa? Kekuatan nalar jenengan itu, kecerdasan jenengan itu di atas Imam Asy-Syafi'i itu. Makanya saya kok nderedeg itu. Karena saya lihat itu, coba bayangkan itu. Kalau imamnya tadi itu hafid, ternyata ini semuanya hafid semuanya. Karena gak ada satupun yang membawa Al-Quran itu. Itu kan berarti para hufadz. Itu yang menambah saya gemetar ngomong ngene ngarep kene. Para jamaah sekalian rahimakumullah, jenengan hadir gitu aja pokoknya gak ngantuk ngono iku wis untung pisan. Wis untung itu. Ya. Kan gitu toh? Jadi orang itu kalau kalau ngaji, wong kadang sing delok ngene iku isik bingung. Gak ngantuk iku bingung apa maneh sing ngantuk. Lah lek ngantuk iku bingung apa maneh sing turu. Lah apa maneh kemudian bablas mati. Wassalam itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Doa ini luar biasa. Apabila engkau tersebut itu melihat ada wilayah yang lain tertimpa musibah, katakan alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku, mimma batalaka, dari apa yang telah kau ujikan bihi dengannya, wa faddalani, dan engkau telah memberikan fadilah, karunia alayya ini kepadaku, ala katsirim mimman khalaqa tafdila. Engkau telah memberikan fadilah, keutamaan kepadaku di atas kebanyakan orang-orang yang telah kau berikan karunia itu. Jadi ini sehingga kemudian salai dewe mangan ngene, salai dewe ngene, akhirnya begitu. Jangan. Kita tersebut alhamdulillah memuji kepada Allah. Karena kita sehat itu adalah karena dikasih oleh Allah kesehatan. Paham ya? Ojo kemudian ngendelne upaya awak dewe. Jangan kemudian ngendelne ikhtiar kita. Iya, kita ini adalah makhluk ikhtiari. Tetapi kita ini jangan kemudian berbangga dengan ikhtiar kita. Hendaklah ketika kita berhasil itu adalah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini wirid yang sering kali kita hafal. Insyaallah semuanya hafal. Bapak Ibu sekalian, saya minta kalau jenengan itu mau tidur ya, mau tidur. Apapun makanan minuman ditutup, tapi ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar.
Kenapa? Kalau enggak itu nanti jin ikut merasakan itu, ngicipi itu, mengkencingi, apalagi makanan yang lepas itu akan dikencingi oleh jin. Dia, ono sing diileri sama jin. Lah kok enak Ustaz? Ya mungkin kecampuran ilernya jin itu. Ya. Para jamaah sekalian, lalu kemudian ketika kita nanti minum, makan, di samping membaca basmalah, baca ini bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan namamu ya Allah, dengan namamu ya Allah, atas namamu ya Allah, alladzi la yadurru, yang tidak bisa mendatangkan kemudaratan, ma'asmihi, bersama namanya, syai'un, sesuatu pun, fil ardi, di bumi, wala fis sama', dan tidak pula yang ada di langit, wa huwas samiul alim. Kalau kita ini bersama Allah, kita ma'allah, kita bersama Allah, nurut aturan-aturan Allah, maka tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan kemudaratan kepada kita. Baik itu sesuatu dari langit maupun sesuatu dari bumi, termasuk wabah corona itu. Maka akrab ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa kerennya Quran itu adalah fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, ingatlah kalian akan aku akan selalu ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian itu, jangan kalian ingkar kepadaku. Banyak berzikir. Dan kemudian apa? Nah, disinilah para jamaah sekalian rahimakumullah. Kita ini seringkali dikit-dikit di WA kita ini adalah ada di-share tentang corona. Mulai sekarang ngapunten, mulai sekarang jangan nge-share soal corona. Paham ya? Mulai sekarang. Kenapa? Rasulullah itu memberikan apa? Memberikan pernyataan. Ya, la tudimu an-nadhara ilal majzumin. Ya. La tudimu, jangan kamu dawamkan, jangan kamu terus-teruskan an-nadhar, untuk melihat, memandang, ilal majzumin, kepada orang-orang yang punya penyakit kusta. Ada orang penyakit ojo didelo ae. Ada kemudian di-share tentang corona didelo ae. Nanti kita akan kena. Paham ya? Sudah lewat. Yang menyenangkan aja, gambar-gambar yang menjadikan kita termotivasi untuk jadi orang baik, itu yang kemudian kita share. Kalimat-kalimat doa itu yang kita share. Ojo gambar-gambar kena corona lagi. Sehingga kemudian membentuk di alam bawah sadar kita, dan kita akan kena tentang itu. Paham ya? Kita punya Allah, minta pertolongan kepada Allah. Bahasa saya itu, pinjamlah dengan kekuatan Allah, jangan tangani sendiri. Ini yang menyatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tudimu an-nazar ilal majzumin. Begitu juga orang kena penyakit sekarang itu, coba dilihat aja, lalu kemudian orang itu muncul suudzon. Ojo terpapar corona. Ojo itu. Nah, para jamaah, mulai sekarang hendaklah yang kemudian ada gejala sakit, mulai batuk, mulai pilek, tidak usah berkumpul dengan orang banyak. Paham ya? Lalu kemudian yang kemudian tadi benar itu. Ya, jadi kalau panasnya berapa tadi? 37,5. Jadi kalau sampean itu tanggal tuwek pasan, biasanya kan itu mlebu kulkas wae. Mlebu kulkas dhisik iku sadurunge mlebu nang ngene namira. Ya, nanti akal-akalan itu. Para jamaah sekalian, saya ini suhu tubuh saya itu adalah hangat. Ya. Justru kalau saya dingin itu sakit. Itu saya. Jadi orang mengatakan model wedus. Ya, hangat itu. Tubuh saya itu hangat. Jadi kalau saya ini adalah laki-laki yang mampu memberikan kehangatan. Iya. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Coba. Ini saya tampilkan ini. Dalam sebuah asar sahabat
yang cukup panjang tercatat sebuah peristiwa tentang sikap para sahabat dalam menghadapi suatu wabah, penyakit taun yang pernah terjadi pada tahun 18 Hijriah, yaitu hari itu adalah Khalifah Umar bin Khattab itu adalah bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Para jamaah, lalu kemudian apa? Mereka kemudian terhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam. Karena apa? Mendengar ada wabah taun amwas yang mematikan. Taun amwas itu ketika orang itu terjangkit sore hari, pagi meninggal dunia. Ketika terjangkit pagi hari, dia sore meninggal dunia. Itu gawana sekali. Corona itu kan masa inkubasinya itu adalah 14 hari. Masih panjang, 14 hari. Kalau taun amwas itu adalah begitu pagi kena, sore mati. Ya, sore kena, pagi mati. Ganas sekali, lebih ganas daripada Ebola. Itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin kala itu. Ya, lalu kemudian apa? Karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri Syam itu, maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia adalah seorang sahabat yang memang ditugasi untuk menjadi gubernur Syam kala itu. Mendengar Umar bin Khattab tersebut itu berhenti di mau perbatasan, mau menuju ke Syam, maka kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah tersebut itu adalah datang untuk menjemput Umar bin Khattab itu. Apa kemudian? Terjadi sebuah apa? Sebuah dialog. Terjadi sebuah perdebatan yang luar biasa. Ini saya harus masuk ke Syam atau pulang? Kata Abu Ubaidah Al-Jarrah tersebut itu, Khalifah harus masuk ke Syam. Khalifah harus masuk ke Syam. Jangan pulang. Maka kemudian terjadi sesuatu perdebatan. Yang lain mengatakan, tidak, Khalifah harus pulang. Lalu kemudian di tengah perdebatan itu kemudian muncul Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kemudian apa? Membawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu jamaah kenal? Kenal? Saya enggak kenal. Saya cuma tahu ceritanya. Dia itu pernah berdoa kepingin jadi orang yang melarat, tetapi gagal jadi orang melarat. Halo? Kalau kita itu berdoa kepingin jadi orang yang kaya, tapi banyak yang gagal jadi orang yang kaya. Kira-kira diwalik ya apa? Ndongane wani enggak ya, Man? Mulai sekarang doa jadi orang yang mbok langsung diijabah oleh Allah. Parah kalau gitu. Karena doanya Rasul itu adalah wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, berikan kami kecukupan kekayaan. Kan gitu. Para jamaah sekalian. Kala itu kemudian Abdurrahman bin Auf di tengah perdebatan, ada kubu A mengatakan Umar bin Khattab harus masuk ke wilayah Syam. Sedang di wilayah Syam itu terjadi wabah taun. Yang satu menghendaki, termasuk Umar bin Khattab itu menghendaki pulang lagi ke Madinah. Saat itu adalah Abu Ubaidah itu menyatakan, apakah Tuhan ingin lari dari takdir Allah? Apa kata Umar bin Khattab? Iya. Aku ingin lari dari satu takdir menuju takdir berikutnya. Paham ya? Jadi aku ini adalah ingin lari dari satu takdir menuju takdir berikutnya. Lalu kemudian Umar bin Khattab itu memberikan sebuah logika yang luar biasa. Bagaimana sekiranya apabila kamu tersebut itu memiliki kambing, kawanan kambing, lalu kemudian hendak kau gembalakan, dalam satu wilayah itu adalah rumputnya itu seger, hijau, buahnya. Lalu kemudian sisi lain kawasan itu adalah kawasan yang kering. Rumputnya itu kering, bahkan jarang. Maka orang yang kemudian memilih
digembalakan di tempat yang apa? Yang subur tadi itu, dia itu adalah memilih takdir yang satu ini, tetapi kalau dia tersebut memilih ke apa? Kawasan yang kering tadi, dia memilih takdir Allah yang lain. Paham ya? Hadirin yang berbahagia. Sebagaimana tadi bahwa 5 tambah 5 10. 5 kurangi 5 0. 5 bagi 5 1. 5 kali 5 artinya adalah ketika kita menghendaki angka 25 dari pertemuan 5 dan 5 itu, ikhtiar kita, sunnatullahnya itu harus menyet perkalian. Maka kemudian apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu benar. Apa kata Abdurrahman bin Auf menyitir sabda Rasulullah, "Idza sami'tum bit-ta'un." Apabila kalian mendengarkan bit-ta'un terhadap wabah bi'ardin pada satu wilayah. Jadi kalian katakan mudah-mudahan tidak di Lamongan ya. Mudah-mudahan tidak di Jawa Timur ya. Andai kata kalian tersebut itu mendengar bahwa satu wilayah itu ada wabah, ada ta'un, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian itu memasuki wilayah itu. Paham ya? Jadi kalau katakan wilayah Z itu adalah terkena wabah corona, katakan itu terpapar, maka hendaklah orang yang di luar sana jangan memasukinya. Lalu kemudian wa idza waqa'a fi bi'ardin, apabila orang itu berada dalam suatu wilayah yang terpapar virus corona itu, wa antum biha, dan kalian itu berada di dalam wilayah itu, fala takhruju minha, maka jangan kalian tersebut itu keluar dari wilayah itu. Supaya apa? Tidak menyebar. Inilah yang dikatakan locking down itu. Paham ya? Ini adalah sunnatullah lewat lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah itu tidak berucap kecuali berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah ia Muhammad itu berbicara, melainkan ia berbicara berdasarkan wahyu, bukan wa ma yantiqu 'anil hawa, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kecuali apa yang dikatakan oleh Rasul berdasarkan wahyu. Jadi sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah memberikan arahan kepada kita. Kalau di wilayah sini ini adalah sehat, kemudian wilayah yang lain itu adalah terkena wabah corona, jangan orang wilayah sini memasuki sana. Dan kalau sekiranya di wilayah sana yang terpapar wabah corona itu, janganlah kemudian mereka itu keluar dari wilayah itu. Sehingga kemudian hadirin yang berbahagia, Umar bin Khattab kala itu adalah menyuruh Abu Ubaidah Al-Jarrah agar supaya dia ikut serta ke Madinah bersama Umar bin Khattab. Lalu kemudian tidak mau. Kemudian Umar bin Khattab tersebut itu pulang kembali ke Madinah. Lalu kemudian kirim surat agar supaya Abu Ubaidah Al-Jarrah, kemudian siapa lagi di dalamnya itu ada Mu'adz bin Jabal, ada sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Bilal bin Rabah. Ya. Lalu kemudian apa kata Abu Ubaidillah, aku ini adalah pemimpin mereka dan aku ingin bersama mereka. Dan kemudian Umar bin Khattab itu menangis ketika Abu Ubaidillah, sahabat Rasul yang luar biasa itu, meninggal terkena wabah itu. Tetapi mereka itu syahid ketika mereka bertahan di situ. Kenapa? Mereka tidak ingin kemudian menyebarkan virus ke tempat yang lain. Oleh karena itu saudaraku, sekali lagi, kalau sekiranya jenengan itu, ngapunten, mudah-mudahan enggak. Kalau sekiranya kita tersebut itu ada yang kayak rada panas, ngapunten, mending bertahan di rumah. Paham ya? Kemudian kalau sekiranya jenengan sehat,
Lalu kemudian ada wilayah saudara sampean yang terkena wabah itu, jangan berkunjung ke sana dulu. Supaya apa? Ini merupakan upaya kita tersebut itu untuk menghentikan penyebaran virus itu. Bisa difahami ini semuanya. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kami utarakan ini adalah bisa menjadikan tenang. Dan kita ini punya Allah, berdoa kepada Allah, taqarrub ilallah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, tangan ini. Nah, oleh karena itu benar, kalau ke masjid itu bawa sajadah, ojo campur-campur disik, bawa sajadah sendiri. Ojo sajadah gede-gedean, tapi cukup untuk kepala, ya. Untuk tempat sujud itu aja sudah cukup. Nanti lah gede-gedean wong cilik sajadah gede. Wah itu kan menggupui orang lain itu. Ya, kalau ini yang MC ini itu wonge gede sajade rodok gede, rodok maton itu. Kalau saya orang kecil kemudian sajade gede itu, apalagi sajade anyar, itu orang yang mau nginjak itu khawatir itu. Ya. Para jamaah sekalian, itu mudah-mudahan hal ini menyenangkan. Jadi sekali lagi keputusan Umar bin Khattab kala itu kembali lagi dan kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lainnya. Dan Abu Ubaidillah yang kemudian menetap karena memang ngugemi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi andai kata kemudian keputusan pemerintah itu adalah kemudian demi kemaslahatan kita bersama, maka kemudian dalam bahasa usul fikih ada kalimat darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sekali lagi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu menolak hal yang bisa menimbulkan kehancuran, malapetaka, kerusakan, itu muqaddamun, harus didahulukan ya, daripada kita tersebut itu untuk kemudian memunculkan hal yang menuju kepada kemaslahatan. Bahasanya begini, kalau ada perahu itu bocor, lalu kemudian ada air, kita kan tidak akan pernah kemudian bisa selesai, hanya kemudian kita repot untuk nguras air yang ada di perahu itu. Tetapi yang harus kita dulukan apanya? Harus menambal bolongnya perahu itu. Perahu ini kalau sudah ditambal lubangnya, selesai, baru kemudian berikutnya kita nguras air itu jauh lebih mudah. Insyaallah logika ini yang mudah difahami oleh hadirin yang berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.